Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Rema edisi hari Selasa 14 April 2026. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15 dengan tema lahir dari roh. Saya akan membacakan beberapa ayat sebagai pengantar. Konteks dari perikop yang kita baca ini ada di ayat 1 dan 2 yang berbunyi seperti ini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dan ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nah, kepada Nikodemus yang datang sembunyi-sembunyi di malam hari untuk menyembunyikan dirinya dari sorotan orang-orang Yahudi lainnya, supaya Nikodemus tidak ketahuan bahwa ia bersimpati kepada Yesus, maka Nikodemus datang di malam hari. Kepada Nikodemus yang masih ragu-ragu ini, Yesus bersabda seperti ini di ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus menantang Nikodemus untuk lahir kembali dalam roh. Tidak lagi bertahan dalam tafsiran-tafsiran perjanjian lama yang sempit, yang ditafsirkan secara sempit oleh orang-orang Farisi seperti dirinya, seperti diri Nikodemus, tetapi membuka diri kepada kebenaran Yesus dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, ajakan Yesus kepada Nikodemus ini adalah sebuah ajakan untuk membaharui hidup secara mendalam. Ajakan ini juga berlaku untuk kita semua. Kita memang sebagian besar sudah dibaptis ketika kita kecil. Tetapi seringkali perkembangan iman kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kita seringkali bersikap seperti Nikodemus yang menyembunyikan iman kita, ketika seharusnya iman itu dinyatakan secara terbuka sebagai sebuah kesaksian. Kalau kita orang Katolik tetapi kita ragu-ragu untuk bersikap jujur, anti korupsi dalam hidup kita sehari-hari, maka disitulah kita masih seperti Nikodemus yang datang di malam hari, belum mau menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Nah, Yesus mengundang kita semua untuk sungguh menjadi saksi di siang bolong, bukan di malam hari. Pelan-pelan Yesus akan menuntun Nikodemus untuk sampai kepada kelahiran baru itu. Nah, kemudian Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa tentang salib. Dikatakan seperti ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Hanya dalam Injil Yohanes, penyalipan diyakini sebagai sebuah peninggian. Salib bukan kekalahan, salib adalah kemenangan. Salib adalah kebanggaan. Karena itu, mari kita berbangga karena salib kita. Mari kita tinggikan salib dalam hidup kita. Jangan kita kuburkan, jangan kita sembunyikan salib dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga keluarga kudus mendoakan kita, dan semoga Allah secara melimpah memberkati kita, keluarga, komunitas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.